Pemirsa, melanggar jam operasional dan tidak menerapkan protokol kesehatan, polisi membubarkan pengunjung di tempat hiburan malam. Petugas memberikan sanksi dengan menyegel tempat hiburan malam tersebut. Petugas keamanan tempat hiburan malam di kawasan Senayan, Jakarta Pusat sempat berusaha mengecoh petugas yang menggelar razia prokes dini hari tadi. Tapi upaya mereka sia-sia karena petugas tak terkecoh dan tetap melanjutkan razia. Saat memasuki ruangan, petugas temukan pengunjung abai protokol kesehatan, termasuk tidak mengenakan masker. Petugas pun memeriksa pengunjung dan meminta mereka bubar. Petugas lantas menyegel tempat hiburan malam sebagai sanksi pelanggaran prokes dan jam operasional. Kita sendiri bagaimana sulitnya anggota polisi untuk melakukan tugas negara masuk ke tempat karaoke maupun tempat pubnya. Ya kita udah posting kan nih, kita posting langsung lihat. Karena dari jam 1.00 masih buka dia. Bener ya, masih buka kita polis Pak. Aturan kan jam 00, jam 1 masih rame kan. Itu kalau kita keluar sedang datang mungkin sampai jam 3 pagi, mungkin sampai jam 4 pagi. Dalam rangka mencegah penyebaran varian Omikron dan penerapan PPKM di ibu kota, razia prokes akan terus digelar petugas. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemerintah memperketat aturan perjalanan untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron. WNI dan WNA yang bepergian dari luar negeri wajib melakukan karantina selama 10 hari. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron yang sudah terdeteksi di Indonesia, pemerintah memperketat aturan perjalanan. Di Bandara Soekarno-Hatta, petugas memeriksa seluruh penumpang, khususnya bagi warga yang bepergian atau transit yang berasal dari 11 negara yang terdeteksi adanya varian Omikron. Selain itu, pihak bandara juga mengoperasikan Terminal 2F sebagai terminal tambahan untuk menampung kedatangan internasional. Tak hanya itu, WNI atau WNA wajib melakukan karantina 10 hari dan melakukan tes PCR pada hari ke-9 karantina. Untuk pengetatan di Bandara Suta ditambah satu pos imigrasi yang ada di depan sekarang. Yang semula di pos ketiga asesmen sekarang ada 2 pos imigrasi. Yang pertama di depan, yang kedua yang pos ketiga itu. Tujuannya untuk melihat secara awal, mencegah secara dini. Apabila ada paspor yang ditemukan dari 11 negara tersebut, maka akan ditolak balik. Sementara itu, stasiun Pasar Senen mulai ramai dipadati penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah penumpang mulai mengantri di depan pintu masuk stasiun Pasar Senen. Petugas di lapangan tetap melakukan pengaturan bagi para penumpang agar tidak terjadi kerumunan. Para penumpang mengaku cukup khawatir dengan terdeteksinya varian Omikron di Indonesia. Untuk itu, pentingnya kewaspadaan dan disiplin dalam protokol kesehatan selama menggunakan jasa kereta api. Pas beli tiket, sebelumnya ada ini dulu harus syarat vaksin. Cuma tadi pas ke satpamnya nggak ditanyain juga. Oke, tapi Mbak udah persiapkan ya? Iya. Ya, kita cuma bisa waspada saja. Ya, kita jaga prokes saja. Ya, pakai masker, cuci tangan, sanitizer atau apa itu saja. Kalau dari Pak Amin sendiri ada antisipasi khusus nggak? Seperti apa Pak? Oh, kita nggak ada antisipasi, cuma prokes saja. Selama libur Natal dan Tahun Baru ini, pemerintah memperketat aturan perjalanan. Penumpang pesawat wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama dan hasil negatif PCR yang berlaku 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Untuk penumpang kapal, calon penumpang menunjukkan sertifikat vaksin lengkap dan menunjukkan negatif COVID-19 berdasarkan rapid antigen. Sementara itu, untuk kereta api antar kota wajib menunjukkan hasil PCR dan vaksin lengkap. Aturan ini berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini sudah ada 3 kasus varian Omikron di Indonesia. Mereka adalah petugas kebersihan Wisma Atlet dan 2 WNI yang melakukan perjalanan sebelumnya dari Inggris dan Amerika Selatan. Pemerintah kembali mengumumkan 2 kasus baru varian Omikron di Indonesia.
Berdasarkan keterangan dari juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, 2 pasien baru tersebut merupakan perkembangan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omicron yang baru tiba dari luar negeri. 2 pasien baru Omicron yang terkonfirmasi antara lain, pria berinisial IKWJ berusia 42 tahun usai berpergian dari Amerika Selatan. Yang kedua adalah pria berinisial M berusia 50 tahun usai berpergian dari Inggris. Saat ini kedua pasien menjalani karantina di Wisma Atlet. Sebelumnya seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran menjadi pasien pertama COVID-19 varian Omicron yang ditemukan di Indonesia. Dengan demikian, hingga hari ini kasus varian COVID-19 Omicron di Indonesia menjadi 3 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pasien terpapar COVID-19 varian Omicron masih menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui penyebaran varian Omicron, pihak RSDC melakukan tracing ke 60 orang yang diduga memiliki kontak erat dengan pasien pertama. Indonesia telah mencatat 3 kasus COVID-19 varian Omicron, 2 kasus diantaranya masih menjalani isolasi di Wisma Atlet Kemayoran. Sementara untuk kasus pertama, pihak Wisma Atlet telah melakukan tracing ke 60 sampel yang memiliki kontak erat dengan pasien pertama Omicron. Hasilnya ada 10 orang positif COVID-19 dan saat ini masih diteliti untuk mengantisipasi adanya varian Omicron. Sudah 3 orang terdeteksi varian Omicron di Indonesia dan 2 pasien masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk informasi terbaru sudah ada rekan Lika Apriliani di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Lika, bagaimana dengan pengetatan di hari ketiga Wisma Atlet? Ya, Ajat dan juga pemirsa, situasi saat ini pengetatan ini dijaga ketat oleh para kepolisian dan juga TNI yang biasanya kami tim liputan bisa masuk ke daerah zona hijau, kini tidak bisa sama sekali. Ini tim awak media hanya bisa meliput dari luar gerbang dari Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran. Dan juga Wisma Atlet Kemayoran ini memberlakukan lockdown selama 7 hari diakibatkan ada varian pertama virus Omicron ini terdeteksi dari pekerja di pembersihan di kawasan Wisma Atlet Kemayoran ini dan pada ini ditambah lagi ada 2 pasien tambahan yang terdeteksi Omicron di mana pada Jumat lalu ini jubir dari vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan memaparkan bahwa sudah terdeteksi 3 pasien yang terpapar varian Omicron di Indonesia. Yang pertama adalah pasien tambahan ini berinisial IKWJ, pria berusia 42 tahun yang sehabis menjalankan perjalanan dari Amerika Selatan, dan juga pasien yang kedua yaitu pria berinisial M yang berusia 50 tahun yang ini berasal dari perjalanan dari Inggris, dan kedua pasien tersebut masih menjalani karantina di Wisma Atlet. Adapun pihak dari Wisma Atlet mengadakan tracing dari kontak erat dari pasien COVID Omicron pertama yang berinisial M itu terdapat 60 sampel, di mana 10 sampelnya ini terpapar positif COVID-19. Namun kami masih menunggu konfirmasi apakah 10 positif COVID-19 ini terdeteksi varian Omicron atau tidak. Dan juga selama pemberlakuan lockdown selama 7 hari di Wisma Atlet ini, Wisma Atlet masih menerima pasien positif COVID-19. Namun untuk WNI yang melakukan karantina sehabis perjalanan luar negeri ini akan dialihkan ke Wisma Atlet Pademangan dan juga Rusun Cilincing, Jakarta. Ajat. Baik, Lika, ini berkaitan dengan tadi yang Anda sampaikan bahwa Wisma Atlet masih menerima pasien COVID-19. Lalu bagaimana dengan hari Minggu ini? Adakah penambahan jumlah pasien positif dari data yang Anda peroleh? Untuk saat ini kami masih belum mengkonfirmasi terkait jumlah pasien COVID-19. Namun untuk terakhir ada sekitar 217 pasien rawat inap di Wisma Atlet Kemayoran saat ini, Ajat. Kah kabar terbaru terkait dengan 2 pasien Omicron yang saat ini sedang menjalani isolasi di Wisma Atlet? Dika.
Ya, adapun kedua pasien ini, yang pertama pasien berinisial IKWJ berusia 42 tahun yang melakukan perjalanan dari Amerika Selatan, dan juga yang kedua ini pria berusia 50 tahun yang melakukan perjalanan dari Inggris. Ini mereka terpapar Omikron ini setelah melakukan karantina selama 10 hari sehabis pulang dari luar negeri, dan saat ini mereka masih terisolasi dan karantina di Wisma Atlet Kemayoran ini, Ajat. Baik, ini kita ingin tahu juga posisi dari Tuan N, di mana dia adalah pasien pertama yang terpapar Omikron. Sudahkah sebetulnya Tuan N ini pulang ke rumah atau masih berada di Wisma Atlet, Lika? Ya, untuk saat ini aja Tuan N masih menjalani karantina di Wisma Atlet dikarenakan pada situasi lockdown ini, bahkan untuk pasien yang sudah sembuh atau negatif ini masih belum diperbolehkan untuk keluar dari Wisma Atlet. Jadi pasien N dan juga pasien negatif lainnya ini masih berada di Wisma Atlet Kemayoran untuk pemberitahuan lebih lanjut setelah lockdown ini tidak diberlakukan. Lanjut. Baik, terima kasih Lika Apriliani melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Lika, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan berlanjut dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC News.